Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para kiai, para sesepuh, bini sepuh sedaya ingkang hadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat segenap pengurus Yayasan Islamic Center, takmir Masjid Non Madani, dan juga takmir masjid di lingkungan Mijen yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat bersama-sama mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita punya waktu, alhamdulillah kita diberikan kesehatan. Ini satu karunia yang sangat agung. Paling tidak malam hari ini kita mencari barokah dari majelis ilmu. Semoga dengan barokah majelis ilmu, Bapak Ibu yang hadir, semoga ditata hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan-urusan kita dimudahkan, hajat-hajat kita dikabulkan, rizkinya dilancarkan, ya, rizkinya menjadi rizki yang barokah. Mugi-mugi yang sedang punya masalah, enggal-enggal diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini satu niatan dan harapan yang hukumnya boleh. Tawasul dengan majelis ilmu, perantara dengan majelis ilmu. Satu yang kita harapkan adalah mendapatkan ilmu. Setelah mendapatkan ilmu, mendapatkan barokah. Barokah niku nek menggah kiai nek kula niki pokoke urip ditoto, digampangno, diberikan solusi oleh Allah, dan semoga kelak kita bersama-sama di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan syafaatul uzma yaumal qiyamati. Amin Allahumma amin. Kenapa? Karena majelis ilmu itu majelis yang menghidupkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay. Makanya saya didhawuhi sama guru saya, dan monggo Bapak Ibu kalau mau mengikuti, kalau tidak juga tidak apa-apa. Ini saya membiasakan apapun yang kita lakukan dalam hati itu niat menjalankan perintah Allah, niat menghidupkan sunnah Rasulullah, dan niat menghidup dan mengikuti tindak lampahipun Abah Gurus Kumpul. Cuma 3 paket. Jadi nderekake perintah ya Allah, menghidupkan sunnah Rasulullah, okay, dan ikut melestarikan lampah dari Abah Gurus Kumpul Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Wahab. Insya Allah dengan niat-niat ini Bapak Ibu, apalagi di akhir zaman ini pun boten usah duwe angen-angen keduren. Sudah niat kita bisa istiqomah di jalannya Allah niku pun alhamdulillah. Jenengan paling tidak masih bisa meluangkan waktu, minimal Selasa malam bisa ngaos, alhamdulillah. Okay. Insya Allah sing rada kurang-kurang sehat, tindak ngaos, okay, berangkat ngaji, okay,
Bu Nunuk niku waune watu. Wah, hadir watuke waras. Duka Bu Waras Bu diampet kula mboten ngertos. Nggih. Pokoknya nggih minimal niku pokoknya 1-2 jam kita di sini, malaikat mendoakan kita, dan semoga sepulang dari sini pun kita kesoan kegerojok oleh rahmat dan ridhonipun Allah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan bab berikutnya. Kemarin sudah bab tentang birrul walidain, sekarang kita masuk bab bukan ya, bab fil amal sudah ya. Kalau gitu kita langsung pada bab fit du'a wa adabihi wa syurutihi. Kita akan membahas tentang babakan donga. Niki terutama yang masih punya perasaan, Pak, saya itu sudah donga nopo siang malam donga kroso-kroso kok ketoke kok dereng dikabulno. Wonten sing gadah perasaan ngoten? Wonten apa rata? Rata. Pak, saya itu semua amalan sudah saya amalkan. Tapi kok sampai sekarang kok tidak ada wujudnya. Bahkan saya itu punya teman, tapi sama untuk jamaah zawiyah saya tidak rekomendasikan. Setiap dapat amalan di internet, dicatat, dihafalkan, ya, lalu diamalkan. Dicatat, diamalkan, ya, semuanya. Berjalan 1 minggu. Ketika berjalan 1 minggu, was-was, Pak. Jadi degup jantungnya itu tidak beraturan, terus pikirannya itu tidak bisa fokus. Akhirnya datanglah dia ke tempat saya. Tadi kula ini doa saya banyak, dibawa semua Pak fotokopiannya itu. Loh, ini apa meh ujian? Jadi dibawa semua ke saya, ini tebel sekali. Pertanyaan saya, jenengan dapat dari mana? Dari internet. Terus yang ngarahkan jenengan ke internet sinten? Nggih, saya pengen sendiri. Nah, ini. Jadi karena mungkin dosisnya terlalu tinggi, Pak. Akhirnya nge-fly, Pak. Gitu. Jadi doa itu kan sebenarnya ada getaran di dalam jiwa. Gitu. Makanya saya berusaha sebisa mungkin apa yang saya lakukan, yang saya amalkan gada sanad, gada ilmu. Kemarin kita sudah mulai baca Qasidatul Burdah. Sudah saya kasih sanadnya, yang datang dapat sanad. Oke, kemarin berapa sih? Nah, jenengan itu urut jalur ke-20 sampai ke Imam Busiri. Kemarin sudah saya bacakan sanadnya bahwa saya dapat dari guru saya dapat ini sampai sambung kepada Sohibul Burdah Imam Busiri, itu jalur ke-19. Berarti jenengan jalur ke-20. Okay. Itu sudah sah untuk diamalkan. Sebab beda. Kalau di dalam tradisi pesantren, dongo kok ada sanatnya, maka silsilatus sanadat ini nanti akan ngawal kita, Pak. Oke? Akan ngawal kita. Alhamdulillah saya kagungan sanad Ihya Ulumuddin. Saya kagungan sanad Riyadhus Shalihin. Kemudian rotib haddad, rotib atos dan lain sebagainya bersambung sampai ke atas itu. Nah, yang kemarin saya berikan itu sanadnya Qasidatul Burdah. Okay. Maka donga niku jangan kemudian lihat di YouTube, catat, amalkan. Saya khawatir overdosis. Okay. Apalagi si bapak ini yang datang ke saya itu gara-gara kebanyakan amalan, kerjanya sudah tidak konsen lagi. Dan terus kenapa, Pak?
Lah saya mau kerja tapi punya target nih harus dibaca 1000 kali. Dan jenengan sing ngakon sinten nggih kula piyambak. Lho akhirnya malah geliyeng to, Pak. Nah, maka mari kita pelajari bagaimana hakikat doa itu sebenarnya. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, ada hamba meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka fa inni qarib, sesungguhnya aku itu sangat dekat. Aku akan mengabulkan atau menjawab apa-apa saja yang dipanjatkan di dalam doa dari hambaku. Maka Bapak Ibu, hal pertama yang harus dibangun ketika wong donga, kan wonten wong Rabbana, Rabbana, ra kabul-kabul wonten. Tapi ono sing cuman, saya punya Bapak Ibu, saya tuh punya kiai. Saya dulu ngaji Fathul Qorib sama beliau. Itu kalau donga niku, Yai niki nyuwun doa. Ayo bareng jaminah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Wes balik. Orang yang underestimate dia akan menangis. Donga apa itu? Ya. Tapi kami santri karena ada setrum, Pak, itu pulang-pulang, ya Allah, kok donga kok iso ngene gitu. Al-Fatihah ngoten niku. Jadi aja kemudian jenengan menyepelekan bahwa kenapa? Karena ini cara radio ini frekuensinya udah bagus dengan Allah. Maka ketika Allah kemudian memberikan penegasan, ketika ada hamba nyuwun kali Gusti Allah, maka Allah akan menjawab. Menjawab apa yang diberi, apa yang diminta oleh hambanya. Nanti kembalinya akan kepada doa istijabah dan doa ijabah. Masih ingat ya niku nggih? Ijabah dan istijabah. Tetapi ayat ini sebenarnya menjelaskan bahwa jangan merasa bahwa Allah itu jauh sekali dari kita, mboten. Coba hal yang paling sederhana sajalah, kita ngulang pelajaran yang lalu, nggak tahu berapa bulan yang lalu. Ketika jenengan Fatihah, niku kan hakikatnya kan percakapan antara panjenengan dengan, nah, kecuali nek macane trek-trekan nggih mboten patek menghayati. Bismillahirrahmanirrahim. Dolinnya sing jelas to. Ngarepe gak cetha ya. Padahal napa? Padahal ketika kita bilang Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu Gusti Allah itu langsung nyaut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Hamidani Abdi, hambaku ini memuji aku. Itu terjadi percakapan. Makanya kadang ada imam itu yang ya meskipun menurut saya tidak harus berjeda lama, ada yang Alhamdulillahi Rabbil Alamin, berhentinya lama. Ar-Rahmanir Rahim, setelah saya sholat, karena itu teman saya nih, pengasuh satu pesantren. Saya bilang, kok habis Fatihah, kok membaca Fatihah kok renggang-renggang, jedanya kok lama. Lah kan kita sedang bercakap-cakap sama Gusti Allah. Ya, tapi jangan lama-lama gitu, ya kan? Ya, tapi ini kok usah banter-banter. Ya, saya hanya memberikan masukan bahwa hakikatul hiwar, hakikat percakapan itu tidak seperti manusia. Saya tanya sama Pak Kes sampun dahar dereng. Saya tunggu. Sampun. Nah, saya tanya lagi, dahari nopo? Kan tidak begitu. Jadi ketika kita bilang
Makanya hakikatnya jenengan itu seenggak sempet-sempetin donga. Fatihah itu dihayati, itu isinya itu sebenarnya itu doa yang luar biasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah langsung nyaut, hamidani abdi, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi, sampean muji aku. Maliki yaumiddin, majjadani abdi. Jadi ketika Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, ini tuh disauti sama Gusti Allah terus. Begitu masuk pada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Allah langsung bilang apa? Wis clear, le, ini aku sama kamu sudah begitu dekat. Apapun yang kau minta aku beri. Itu pada kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka dulu saya diajarkan ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini hanya sekedar berbagi, bisa jadi berbeda. Dulu kiai saya itu ngajari saya, satu ketika Fatihah, dua ketika sujud. Ketika Fatihah ini harus kosong, ketika sujud kita harus kosong. Maka apapun yang ada di dalam hati Allah akan berikan. Contoh, kan kadang-kadang orang tanya begini, Pak, saya kalau sholat tidak bisa khusyuk. Kalau kelas awam ini minimal ketika takbiratul ihram itu khusyuk. Allahu Akbar, gitu. Setelah doa iftitah Fatihah langsung keluar, walah ameh nyoto malah hujan. Nah, itu lain Pak, iklan itu Pak. Kalau masih kelas-kelas kita ini bukan berarti diwajarkan, itu masih dimaklumi, gitu. Tapi minimal ketika takbiratul ihram itu Allahu Akbar, itu kita pas kosong. Begitu Fatihah, minimal kalaupun nanti surah berikutnya itu Yasin apa Kulhu, yang senengannya Kulhu kok tidak datang, kemana Pak Pul? Oh, lagi di luar. Loh, operator kok di luar? Maka ketika kita mulai, okay, ini dulu saya diijazahkan oleh kiai saya itu, pokoknya saat cepat-cepatnya sholat Fatihahmu pikiran harus kosong ke atas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pun kan bayangno Gusti Allah langsung nyauti hamidanya. Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi, Maliki yaumiddin, majjadani abdi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu langsung hadza baini wa baina abdi, klik langsung ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu pun wali abdi ma sa'ala. Udah sekarang sak jalukmu sampaikan. Ini kalau dalam ilmu hakikat namanya jaluk minta itu bukan selalu kemudian disampaikan. Apalagi nanti habis sholat kok disampaikan, itu malah lebih kuat lagi. Allah tahu kok apa yang kita. Saya punya Pak teman, ini diangkat dari kisah nyata. Satu hari dia datang ke rumah. Ini kejadiannya saya awal-awal di sini Pak. Awal-awal di sini dia dulu morat-marit Pak, ekonominya itu morat-marit. Akhirnya Pak, dia cerita, Pak Aziz tahu enggak? Dulu Pak, saya itu alhamdulillah sekarang bisa bertahan hidup sudah alhamdulillah. Dulu tagihan saya itu, wah, gaji saya habis. Anak saya sudah empot-empotan, udah kebutuhan keluarga kami. Akhirnya Pak,
Satu hari dia mendatangi gurunya, lalu hanya cukup dengan satu kalimat. Apa? Perbaiki sholatmu. Kapan kamu perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki semuanya. Terutama perbaiki Fatihahmu. Nah, terutama para jemaah-jemaah Fatihah dan Kulhu. Kita punya nih Bu, komunitas Fatihah dan Kulhu nih. Diasuh sama Ustadz Najib dan Ustadz Danang. Ini murid-muridnya pada datang di sini. Perbaiki sholatmu dan perbaiki Fatihah. Makanya kalau kita sudah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah langsung menyatakan wali abdi masa'ala. Wis, apapun yang kau minta, nih tak siapin, itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sebisa mungkin diusahakan, Pak, tapi kalau Fatihah cepat buatan nopo-nopo, yang penting menghayati ada percakapan. Aja terawih itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Malah saya itu pernah kok ikut tarawih itu malah alhamdulillah sampai waladhdallin itu satu nafas Pak Khairul. Wonten niku madzhab trek-trekan. Ada. Maka yang pertama yang harus dibangun adalah yakini bahwa hubungan kita dengan Allah itu hubungan yang sangat dekat. Makanya salah satu adab orang doa niku napa? Jenengan ndak boleh suudzon sama Allah. Lek sampean gak donga lek, Allah aku wis donga bolak-balik ya ono ya ini yo pancet ae. Kapan ada kalimat begitu yakin ya pancet-pancet ae. Tahu pancet enggak? Akan tetap aja. Lek sampean gak donga kok bar salat kok langsung Allah aku nyatane donga rak donga kaya padha wae uripku ngene-ngene. Lah itu yang bahaya. Ya, makanya ketika Allah menyatakan fa inni qarib, yakinlah bahwa Allah itu punya hubungan yang sangat dekat dengan kita. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ismun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu biha ihda thalathin. Tidaklah seorang muslim selama dia mau berdoa, selama bukan untuk mendoakan perkara maksiat, perkara dosa, dan perkara silaturahim. Napa contoh dosa niku? Jadi misalkan jenengan ndongakno, muga-muga wong kae bariki maksiat misalnya. Terus tak dongakno kok bariki zina. Mau tak dongakno bariki. Coba saya kata ya Allah, saya kadang kalau lihat komentar-komentar podcast begitu ya Allah. Bapak Ibu, saran saya, ini saran gratis saja. Kalau kita pengen hidup kita ini ditoto barokah dening Gusti Allah, tolong jari ini dikendalikan. Kan kalau sudah lihat netizen ini kan seperti netizen yang maha benar. Kuwabe dikuliti, hati-hati loh. Kata Rasul, apalagi kalau itu fitnah, kapan ada orang memfitnah orang, dia tidak akan mati kecuali dia akan tertimpa fitnah itu. Hati-hati. Saran saya khusus jamaah Zawiyah aja deh. Kalau ada jengkel jenengan sama bintang tamunya podcast, cara ngomel itu cukup ngomong aja, ndak usah ikut nulis. Jadi kalau lihat tulisan nggak saya begitu. Atau berdoa untuk niat mutus silaturahim. Contoh, ya Allah, semoga jenengan anggap
Jangan jadikan pertemuan saya dengan dia ini pertemuan yang terakhir. Jadi kapan ada orang donga selama tidak untuk maksiat dan mutus silaturahim, illa a'tahullahu biha ihda salasin. Orang yang berdoa dia kemungkinannya akan mendapatkan satu dari tiga perkara. Sekali lagi, kapan ada orang berdoa selama tidak berisi perkara maksiat, tidak berisi mutus silaturahim, maka dia akan mendapatkan satu dari tiga perkara ini. Apa itu yang pertama? Imma ayyu'ajjila lahu da'watahu. Allah yang pertama, orang yang berdoa dia akan dikabulkan, dipercepat pengabulan doanya. Bon, ini kembali. Dulu kita kembali ke pelajaran lama. Masih ingat nggih? Doa itu ada yang ijabah. Ijabah itu kalau apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya Bu Lilis, Allahumma loka. Dongane dari dulu itu Bu Lilis sama Pak Teddy muter tasbih loka. Nah, keturutan loka. Ini namanya loka. Akhirnya apa? Keturutan di klaster loka. Klaster loka itu tadi pas dengan masuk nih sebelum ini kan aurora. Nah, tadi yang sebelah kiri yang ada tanda L tadi itu loka. Maka kalau ndungone loka kemudian keturutan loka, nah itu namanya doa yang istijabah. Tapi dulu muter tasbih Pak Teddy loka malah kakean salokan tuh Makanya Bu Lili sama Pak Teddy ini kan ternyata rezekinya itu kan dari kata loka ini. Dari saloka sana ucul akhirnya gelundung ke sini. Apa Pak namanya Pak? Kriya saloka. Jadi dulu itu aslinya itu tasbih itu loka. Karena belum sampai 100 tasbih muter, Pak Teddy sama Bu Lilis sudah ngantuk ketiduran. Akhirnya jadi masih ketambahan ketambahan kriya jadinya kriya saloka. Wah, akhirnya muter tasbih lagi. Loka. Akhirnya karena wis muter bolak-balik, akhirnya alhamdulillah keturutan loka. Bu Lilis habis ini wiridannya apa lagi Bu? Apa Pak yang di sini Pak? PAG. Puri. Nah, habis ini Pak Bu Lilis sama Pak Teddy wiridannya PAG. Oke. Jadi kalau apa yang kita inginkan kok dituruti, itu doa yang ijabah. Tetapi Bapak Ibu, ketika apa yang kita inginkan tidak dituruti oleh Allah, itu berarti istijabah. Allah sedang membelokkan kepada jalan yang lebih baik. Ini sudah sering saya bahas di sini. Maka yang pertama, Allah akan mempercepat terkabulnya doa itu. Tapi ingat ketika jenengan dungo, itu pokoknya harus husnudon dan harus terukur. Ya memang sih saya sering dengar ada ceramah doa itu harus eksplisit. Allahumma paciru, Allahumma BMW, Allahumma karisma. Dungo rodo nanggung itu. Allahumma kok jaluk karisma nih. Allahumma karisma misalkan. Saya masih punya karisma. Jadi nek saya ada sih memang yang sebagian yang berpendapat bahwa doa itu harus dieksplisitkan. Kalau saya itu hanya masalah style saja kok. Bisa dieksplisitkan, tetapi Allah juga akan memberikan apa yang sebenarnya kita dapatkan itu sesuai dengan ukuran kemampuan kita.
Makanya kiai-kiai dulu itu kan kalau ndonga itu kan globalan. Soalnya apa? Ya Allah, jadikan aku sebagai orang yang kaya raya, punya anak buah banyak. Akhirnya kan jenengan podoin ndongakno orang lain jadi karyawan. Ya kan? Misalkan Bu Ainun, ya Allah, mugi-mugi bisnis mie ayamku niku sukses, kula gada karyawan 10.000. Akhirnya sing maune do dadi bos gara-gara kesenggol dungane Bu Ainun, akhirnya do dadi karyawan mie ayam. Itu guyonannya kiai dulu. Ya, tapi sah Pak. Berdoa apapun selama tidak maksiat itu boleh-boleh saja. Ya kan? Yang paling penting itu adalah bagaimana doa yang kita panjatkan itu benar-benar ya, kita sampaikan dengan apa ya, tadarru'an wa khufyah. Ya, ya dengan ketundukan, dengan rendah hati, ya. Jadi tidak petentang. Lalu apa yang kita minta itu adalah sebuah kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bagi Bapak Ibu yang sudah merasa, Pak, saya ini doanya sudah lama sekali tapi kok tidak kabul-kabul, maka resepnya adalah itu tadi, bisa ijabah, bisa istijabah. Contoh begini, niki supaya kita husnudzon dengan Allah. Ya Allah, mugi-mugi kula gadah rezeki ingkang barokah cukup. Ternyata napa? Cara Allah mengabulkan anggaran mau ke rumah sakit tidak jadi, sehingga cukup. Contoh, dari kantor kemudian balik ke BSP Village, atau dari kantor balik ke Jatisari. Di perjalanan diselamatkan oleh Allah. Loh, itu juga bagian dari pengabulan doa. Sebab nopo? Jenengan nyenggol orang, kalau orangnya luka harus bayar dokter, betul enggak? Kemudian begitu mobilitatu luka, jenengan harus ganti, ya kan, ganti rugi. Tapi begitu jenengan dari kampus, jenengan dari kantor, jenengan dari Simpang 5, begitu sampai di rumah selamat. Loh, yang begini-begini kan harus dihitung juga. Itu bagian dari rezeki. Sing repot itu kalau kita menganggap bahwa rezeki itu selalu dalam bentuk plok. Ndonga niku mau plok. Langsung begitu, ya Allah saya tuh pengen piye carane ndonga terus duit itu sama plok begitu kan. Iya. Satu hari saya ditelepon kawan SMP saya. Mas, mau nggak investasi bis malam? Lah piye carane? Sampean duit 5 yuto nanti punya bis malam. Hah? Kok 5 yuto atau bis malam? Itu, ya kan? Itu uangnya sampean itu nanti akan muter terus dapat duit begini. Akhir-akhirnya apa? Saya bilang, udah gini aja, sampean sih, engko nek duit bis malam aku tak numpak. Daripada ngasih duit, mosok 5 yuto untuk bis malam. Gitu? Jadi sudah yang realistis sajalah Bapak Ibu. Oke? Yang realistis saja. Bahwa rezeki yang diberikan Allah niku. Coba nyun sewu nggih. Jadi kan tadi dari manapun, dari Wonolopo, dari Tanjung Sari, dari niki ke sini dalam keadaan selamat. Duitnya jenengan utuh kan? Pulang dari sini mungkin ada yang mampir penyetan. Duitnya utuh. Coba bayangkan kalau kemudian Allah tidak kasih selamat, berarti saat itu ada uang yang harus keluar dari kita. Makanya orang cari duit kok nggak halal. Jadi kan kasih contoh saya satu, mana yang hidupnya baik-baik saja? Tidak ada. Oke. Hanya cuman ketok petentang-petenteng aja sebenarnya. Oke. Uang hasil dari korupsi, apakah kemudian tenang hatinya? Tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin. Tidak ada ceritanya orang menghalalkan segala cara lalu kemudian hidupnya baik-baik saja. Oke. Jadi jenengan paringi sehat itu Allah sedang keep uangin jenengan ditahan oleh Allah. Oh,
Yang tadinya anggaran ke rumah sakit akhirnya buat anggaran makan sate, gitu. Nah, itu bagian dari rezeki. Coba ningali ibu-ibu nopo bapak-bapak snack apapun di depan jenengan yo doyanan. Coba nih jenengan rak doyanan wonten lho Bu, tiyang niku hanya untuk makan saja harus beli pil perangsang nafsu makan. Dan jenengan itu mboten usah dirangsang sudah merangsang semua. Nggih kok? Niku buktine niku piring nek piringnya bapak-bapak iki rak patek nafsu nih gitu lho panganan iki nggih. Nggih. Nek ibu-ibu niku lho nyenengno ora usah pil-pilan niku lho wis nyenengke. Lho bersih toh. Niki lho buene di sini masih utuh semua niki nih. Nah, resik, makanya coba bayangkan ada orang untuk bisa makan minum pil ikan, minyak ikan, gitu. Jangan gak adik minyak ikan itu surah, terus ngluwi di sini. Aku tak delok kok piring resik kabeh niki ya Allah, cek demenake niku. Itu rezeki, Pak. Apa ini adem? Gitu. Nah itu. Oke. Jadi yang pertama apa? Yang pertama kemungkinan Allah akan mengabulkan doa. Bisa berupa apa? Bisa berupa ijabah maupun istijabah. Atau yang kedua, wa imma ayyudakhira sawabaha. Allah niki Bapak Ibu, orang yang berdoa itu tidak ada cerita rugi. Sebab kapan doa itu tidak dikabulkan di dunia, itu akan jadi investasi di akhirat. Makanya ada kisah yang sangat masyhur, Pak Ari. Kisah yang sangat masyhur itu dulu pernah diceritakan bahwa nanti di surga itu ada orang dimasukkan ke dalam surga lalu dia dibangunkan apa? Dibangunkan istana. Tiba-tiba dia didatangi oleh para malaikat. Akhirnya orang ini nanya, loh ini pahala saya apa ya? Ini kira-kira amalan saya dari mana ya? Saya kok bisa dibangunkan istana semegah ini? Akhirnya apa? Para malaikat kemudian bilang, istana dan kenikmatan surgawi ini disiapkan buat kalian. Kamu, ini sesungguhnya ada doa yang selama ini engkau panjatkan tapi tidak diberikan oleh Allah di dunia. Makanya sampai ditimpali di dalam satu riwayat itu, andai saja orang itu diperlihatkan kenikmatan di akhirat hasil kumpulan doa-doa baik, dia akan milih, ya Allah, kan ada zaman Bani Israel kan ada, doaku ndak usah dikabulin, ndak apa-apa deh di dunia, saya mau ambil saja di akhirat. Jadi kalau jenengan sudah ngompot-ngompotan lalu kemudian belum kelihatan wujudnya, percayalah Allah niku mboten sare, Allah itu tidak tidur. Okay. Tapi apa yang kita panjatkan itu akan menjadi apa? Akan menjadi tabungan kita di akhirat nanti, bahwa tahu-tahu begitu sampai di surga jenengan diberikan kenikmatan yang luar biasa, lalu malaikat bilang, ini adalah doa-doa yang selama ini engkau panjatkan, tetapi Allah tidak terimakan di dunia, tetapi diterimakan ketika di akhirat. Contoh, ya Allah, mugi-mugi saya mendapatkan uang yang banyak sekali, ternyata duitnya mepet terus. Berarti apa? Jenengan akan dilipat gandakan kenikmatan ketika nanti di surga. Makanya husnudzon kepada Allah, doa sekecil apapun tidak ada cerita bahwa Allah tidak memberikan imbalan yang semestinya. Wa imma ayyakuffa anhu minassu'i bimisliha. Yang ketiga, jadi orang yang doa bisa jadi dikabulkan doanya atau tidak dikabulkan karena itu jadi tabungan di akhirat. Dan yang ketiga, ayyakuffa anhu minassu'i bimisliha, bisa jadi
Allah itu memberikan jawaban atas doa itu dalam bentuk diselamatkan dari berbagai mara bahaya. Contoh, Pak, ya Allah, semoga Engkau berikan kami rezeki yang berlimpah. Bayangkan, rezeki berlimpah itu sesungguhnya kesehatan. Bapak Ibu, hari ini ada saudara-saudara kita berjuang, ya, berjuang hidupnya bergantung kepada selang. Gimana? Jenengan nggak usah pakai selang, nggak totalan. Berarti saving berapa? Gimana? Jenengan jantung, paru-paru, ginjal, liver dan lain sebagainya sehat. Pak Khairul, harga tabung gas itu berapa Pak Khairul? Tabung oksigen. Ya, tabung. Oh iya ya, tabung oksigen Pak teman. Oh tabung gas mana? Nek berapa Pak Khairul itu yang tabung? Tabung kecil itu 50-an ya kalau nggak salah ya. Kalau yang kecil itu sekitar isi ulangnya 40.000. 40.000. Oh, isi ulangnya 40.000. Bayangkan. Jenengan toh Bu, gak usah ada oksigenan, gitu. Sudah ndak oksigen, ngowoh. Kan udah boros oksigen itu Bu. Ngono ya gak ada totalan. Gimana? Gimana? Coba, itu kita sudah saving berapa Pak? Ya Allah, jenengan berikan kami rezeki yang berlimpah. Allah tidak kasih uang, tapi Allah kasih kesempatan kita. Tidak ada kita anggaran ke apotek, tidak ada anggaran kita ke rumah sakit. Gimana? Bayangkan, kawan saya kemarin suami istri kecelakaan di tol Solo, yang lagi viral itu, mobil ringsek itu. Mohon doanya nanti di akhir ini, karena itu dua-duanya ya sahabat kami. Itu lagi operasi kepala bagian kiri dan jahitan di bibir beberapa jahitan. Bayangkan, orang hidup masuk ICU. Pak Khairul Bersopia, Mbak, ICU itu orang hidup bergantung sama selang. Betul nggak Pak? Ventilator. Gimana? Lah nek jenengan nek trimane di sini nek ngowah mboten totalan. Gitu kan? Gitu. Udah gitu kemudian kita diberikan kesehatan, gitu. Capek ya selonjoran, gitu. Makan sampai kalau piringnya belum bersih niku, gitu. Yang bisa menghentikan kan cuma satu habis, dua sereden. Gitu. Jenengan sereden we kira tinggal digelonggong pakai air kan begitu tak? Gitu. Ini kenikmatan. Maka ketika kita diselamatkan dari mara bahaya, kita diselamatkan dari berbagai hal yang dapat merugikan secara materi, percayalah itu hakikatnya adalah jawaban atas doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah. Intinya sebelum masuk pertanyaan, maka intinya ayo Bapak Ibu membangun optimis bahwa sampaikan permohonan terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi percayalah bahwa apapun yang terjadi itulah pilihan yang terbaik dari Allah, sehingga sebagai seorang hamba harus bisa memiliki sifat atau sikap husnudon, positive thinking terhadap apapun kenyataan yang terjadi di dalam hidup kita. Ngaten saya kira yang bisa saya sampaikan ya. Dan ada pertanyaan yang masuk. Ya, ada dua Ustaz. Ya. Saya membacakan pertanyaannya. Yang pertama, surah apa saja yang dibaca untuk sholat istikharah dan sholat taubat? Oke. Nah, pertanyaan yang kedua. Yang kedua, bagaimana cara mendidik anak dalam Islam dan apa dampak anak yang sering dibentak? Biasanya orang menyebutnya didikan ala VOC. Serta gimana Ala VOC. VOC itu Portugis itu? Oh, Belanda. Nah. Serta gimana cara Rasulullah SAW memperlakukan setiap anak kecil. Ya, baik. Yang pertama, ini karena yang pertama ini saya dapat dari kiai saya.
sholat istikharah, sholat hajat, sholat tasbih, sholat ini. Bagi yang memang tidak memberatkan, itu sebenarnya rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu. Saya tahu bahwa kiai saya memberikan itu karena itu yang paling mudah dihafal dan paling mudah diamalkan, kuliah dan kulhu. Ya kalau misalkan mau naik level sedikit ya kemudian bisa surah Al-Ghasyiyah atau surah Sabbihisma rabbikal a'la. Tapi kalau saya, Bapak Ibu, sholat itu salah satu kuncinya adalah tumakninah, ketenangan, sehingga surah yang paling umum, dan ini dulu diijazahkan sama kiai saya itu begini, saya masih ingat, sholat apa saja yang penting niatnya kuat, niatnya baik, ya carilah surat yang paling mudah diucapkan dan paling mudah dihafal. Itu kuliah sama kul. Nah nanti kalau jaringan tanya, Pak, kalau surat yang ya nanti kalau jaringan misalnya kok dikasih surah-surah yang agak panjang itu nanti malah meskipun memang anjuran dari Rasulullah itu kan suratnya kan panjang-panjang gitu kan. Nah, tapi kalau untuk level yang memang sedang membangun semangat itu, saya kira itu dengan surah kuliah dan kulhu itu sebenarnya bisa all in untuk semua jenis sholat. Meskipun nanti kalau tasbih pakainya sabihis, ya kan. Kemudian nanti ketika mau sholat hajat, ya dulu saya ikut jamaah itu sholat hajat itu malah pakai ar-Rahman, nanti malah memberatkan. Maka kuliah dan kulhu itu saya kira sudah cukup bisa mewakili ya dari surah-surah yang sudah ada, gitu ya. Yang kedua tentang parenting atau pendidikan anak. Ini memang berbeda. Kalau Rasul, kalau kita kembali kepada bagaimana pendidikan ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul itu ya punya sisi lembut, punya sisi tegas, ya. Tapi kepada Sayyidina Hasan dan Husain, Rasul lembut betul. Rasul lagi sujud ditumpahi sama Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Malah mereka itu malah minta digendong sama Rasul. Apakah kemudian ketika Rasul melihat putranya seorang sahabat melakukan kesalahan, lalu apa yang dilakukan oleh Rasul? Rasul itu biasanya kalau negur anak itu tidak ada orang lain yang tahu. Makanya kenapa kemudian salah satu parenting ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebenarnya anak itu ada kalanya kapan dia diberikan kelembutan, kapan harus diberikan ketegasan, kan begitu. Lupa ada nggak model kok di dalam hadis itu kok ada riwayat yang menyatakan kalau sampai umur berapa itu? Kalau umur 7 tahun ya 7 tahun itu harus diberikan ketegasan, tapi kalau sudah umur 10 tahun bisa sampai dipukul. Itu sebenarnya maknanya begini. Saya kan melihat kata doroba di dalam Quran seperti ayat nusyus itulah. Itu yang pertama kan fa'iduhunna wahjuruhunna fil madhaji'i fadribuhunna. Saya lihat terjemahan di Kementerian Agama itu kata-kata doroba itu diterjemahkan dengan memukul. Nah, dulu guru saya itu memaknai doroba itu maknanya bukan memukul. Doroba itu menempelkan dua kulit menjadi satu plek. Nah, ini namanya doroba. Cuman kalau di dalam cita rasa bahasa Indonesia nempel begini doroba menjadi agak kenceng, namanya mukul. Ya toh? Jadi menempelnya dua kulit ini sebenarnya doroba. Maka kalau ada misalnya perempuan, suami dan istri, istrinya kemudian melakukan kesalahan, ya toh? Dinasihati tidak bisa,
maka yang kedua itu adalah pisah ranjang. Kalau pisah ranjang tidak bisa, kalau di terjemahan Quran itu, maka pukullah mereka. Menurut saya bukan pukul, tetapi tempelkan dua kulit lalu tegaskan. Wis piye, kita mau lanjut atau kita cukupkan sampai di sini? Apa sampean wis di cadangan? Wis Mas. Ya nek sampean wis di cadangan, aku ya tak golek. Ya kan ngono. Jadi ada ketegasan gitu loh. Jadi bukan terus dikaplok, itu bukan. Sehingga apa? Sehingga ada ukurannya, kembali kepada penanya nggih, hamba Allah. Jadi tentu kadarnya adalah kadar kapan seorang anak itu bisa diberikan kelembutan ada, tetapi ketegasan itu sebenarnya sesuatu yang juga tidak dilarang di dalam Islam. Makanya saya kan pernah pernah baca artikel katanya kalau anak itu dijewer, ini katanya miliaran saraf kecerdasannya itu hilang. Ya Allah Pak Ari, ini saya waktu kecil sama guru saya udah dijewer. Untungnya saya enggak bocor halus. Coba bayang, saya perasaan orang-orang dulu ya dijewer. Saya masih ingat enggak sholat duha waktu SD, ya, konangan sama guru saya suruh tawaf, sepatunya jebot. Ya toh? Apakah kemudian jadi masalah? Enggak. Kemudian dulu dijewer, dijiwet dan sebagainya. Cuman kata orang-orang pintar hari ini katanya jangan dijewer gara-gara nanti akan menghilangkan miliaran saraf kecerdasan. Kalau menurut saya mau dibilang VOC lah, mau dibilang Portugis lah, mau dibilang apa Jepang lah, Spanyol lah. Kalau saya tentu semua ada ukurannya, bahwa Rasul mengajarkan kita tentang kadar kapan kita bisa berkata secara lembut. Ketika itu sudah tidak bisa ditoleransi, boleh-boleh saja. Ketika harus memberikan ketegasan yang sifatnya lit ta'dib, dalam rangka untuk mendidik. Jadi keras itu tentu ada ukurannya. Oke? Ada ukurannya. Seperti saya contoh Yai Zarkoni, saya dulu itu kan ngaji tafsir jalan kan dibualang pakai penghapus ya. Oke? Bualang penghapus. Nah, menariknya Kiai saya itu kan kalau marah itu kan tidak keluar kalimat. Saya ngomong sendiri, akhirnya saya dilempar pakai penghapus yang ada kayunya itu. Kalau sekarang kan plastik. Atom itu dulu pakai kayu, letak di sini kan. Saya langsung diem kan. Nah, malamnya saya besoknya saya sowan ke Kiai saya. Yai nyadong duko ngapunten kemarin. Kiai saya bilang apa? Sing di, aku lali. Lupa katanya. Kalau wingi Yai lempar penghapus ten kula sebab kula ngobrol piyambak ngeten-ngeten. Oh, ya tak pakai bahasa, aslinya pakai bahasa Jawa, nanti biar Bu Adios paham. Oh, itu aslinya saya melempar setan, bukan lempar sampean. Yang ngomong setan itu kan. Jadi mau ngelempar setan, cuman kena sampai. Jadi setannya sampean di sini tak lempar. Jadi bukan melempar sampean, tapi ngelempar setan. Itu kan bahasa-bahasa metafor aja, bahasa kinayah aja. Cuman kita lihat hasilnya bahwa dulu pendidikan itu dengan ketegasan, kedisiplinan, nyatanya apa? Nyatanya kemudian menghasilkan orang dengan etos kerja yang tinggi dan punya prestasi yang membanggakan. Ini kan rodok beda dengan generasi stroberi. Jenengan kan generasi duren. Nyuwocok tapi kan dicari orang gitu loh. Ya. Kalau pakai generasi stroberi, ayu-ayu, mingis-mingis, begitu ditegang kematan ngelonyom gitu kan. Apa maknanya? Kalau saya kepada penanya memberikan ketegasan, kedisiplinan dengan tanpa harus kemudian kekerasan secara fisik, saya kira itu sesuatu yang sangat dimaklumi di dalam di dalam parenting. Tentu kita punya ukurannya lah, kapan kita bisa ngomong secara halus. Nek kulo
diomongi halus-halus. Nggak bisa, berarti kalimatnya harus lebih tegas. Kalau tangan sih saya tidak main tangan gitu, tapi hanya dengan kalimat. Makanya karena saya itu kadang mikir, mungkin karena jarang marah mungkin ya. Jadi ngomong rodok tinggi dikit itu sudah dianggap marah gitu loh. Nah, jadi kalau saya sih kembali nggih kepada bapak atau ibu yang bertanya kapan anak bisa dialusi, tetapi ada kalanya anak juga harus diberikan ketegasan untuk bisa memberikan pendidikan yang lebih tepat, metode yang lebih tepat, karena apalagi kita berhadapan dengan generasi-generasi yang situasinya tentu ini berbeda dengan generasi ketika dulu saya masih kecil. Masih ada dana? Oh, ada lagi. Oh, Zarkoni, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun pada request yai mungkin menawi pun keparengaken pun parilahi majelis minggu ngajeng nyuwun request dipun sampaikan tamsil ingkang wonten peristiwa Isra. Nggih. Kanthi mantepaken kula pribadi mungkin sedaya jamaah. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun masukanipun ya Zarkoni. Memang rencana niki wau badhe kula umumake nggih. Maka insyaallah ya tetap kita zawiyah seperti biasa, cuman topiknya memang topik tentang Isra dan Mi'raj ngaten nggih. Nggih, insyaallah nanti pekan depan, Selasa depan, zawiyah tetap normal, hanya mungkin nanti edisi khusus, edisi spesial nanti untuk peringatan Isra dan Mi'raj. Nggih, insyaallah nggih. Nah, nanti kasuwun untuk Selasa depan maka Bapak Ibu saged nderek rawuh nggih peringatan Isra dan Mi'raj tanpa harus merubah format acara. Kita tetap acara normal, hanya saja mungkin materinya lebih kepada bagaimana kita bisa istifadah dari atau bisa mengambil pelajaran-pelajaran atau ibroh dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya insyaallah nggih. Mangke pekan depan insyaallah nanti kita ya hormat untuk Isra dan Mi'raj. Ngaten nggih, Danang masih ada? Cukup ya. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ini sudah 2 pertanyaan dan 1 usulan, dan semoga apa yang saya sampaikan tadi menjadi ilmu yang manfaat, menjadi ilmu yang barokah dari kajian tentang doa tadi. Semoga bisa memberikan sudut pandang yang lebih positif bahwa doa itu tentang optimisme, doa itu tentang perasaan didekati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga insya Allah dengan cara pandang dan cara fikir ini akan membantu terkabulnya doa kita, baik yang berupa istijabah maupun doa yang ijabah. Amin Allahumma amin. Mari Bapak Ibu sekalian kita membaca doa khatmil Quran. Dengan barokah khatmil Quran ini semoga kita semua mendapatkan syafaatul Quran, hidup kita ditata dengan barokah Quran, masalah kita diurai dengan barokah Quran, dan semoga kita termasuk para pecinta-pecinta Al-Quran yang dapat mengamalkan kandungan-kandungan Al-Quran ini. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah ya Rabb. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina awwalina wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an ashabi sayyidina Rasulullah
بسم الله الرحمن الرحيم أنزلنا من القرآن وجعلنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وأنا الليل وأطراف النهار وجعلنا من يدك العالمين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها رجاء واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وحياة سيادة واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خيرا لنا خيرا وخيرا من خاتم وخير يوم يلقاك فيه اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية وفادي اللهم نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير الأجل وخير العمل وخير العمل وخير الزمن وخير الحياة وخير الأمان وسلك أسفل على سياق المنى وارفع درجاتكم سنة وفي الخطايا وصبر المنى اللهم إنا نسألك من جبال رحمتك وعزم مغفرة وسلام كل ذنب والمحبة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اغسل عاقبتنا في الأمور كلها واجعلنا من خير الدنيا والآخرة اللهم اغسل لنا من خشيتك ما نقوم به بيننا وبين معصيتك من طاعتك وما تبلغ بالله إليك وتعظمنا علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا ورزقنا واجعلنا ثارا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا كل همنا ومبلغ علمنا وسلنا علينا ولا تهمنا اللهم لا تدع ذنبنا وفرنا ولا منا فرجنا ولا دين من قضيت ولا حاجة من حوائج الدين والدنيا ولا أخرى ولا قضيت يا رحم الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين